Tak terima ditertibkan puluhan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang, Kota Padang, menyerang petugas Satpol PP dengan batu saat digelar penertiban. Karena peristiwa ini, 2 unit kendaraan milik Satpol PP rusak dan 5 petugas terluka. Bentrokan antara petugas Satpol PP dengan puluhan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tidak dapat dihindarkan. Bentrokan pecah saat salah satu PKL hendak diamankan oleh petugas karena membawa senjata tajam sehingga menimbulkan reaksi pedagang lainnya. Pedagang melempari petugas dengan batu dan akibatnya 5 personel Satpol PP terluka dan 2 unit mobil patroli rusak akibat lemparan batu. Akibat peristiwa ini penertiban pun akhirnya dibatalkan. Insiden ini terjadi karena para pedagang tidak terima dengan adanya larangan berjualan di kawasan wisata Pantai Purus. Sementara Pemkot Padang sebelumnya telah menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang untuk berjualan di lokasinya yang berseberangan dengan kawasan Pantai Purus. Masalahnya PKL itu ingin tetap berjualan di pantai, padahal mereka sudah ada LPC. Fungsi LPC itu dulu kan untuk merelokasi mereka dari pantai ke luar pantai, karena pantai itu dulu kan indikasinya ada maksiat, ada tenda ceper, dan itu sudah disepakati ketika LPC dibangun. Ternyata setelah sekian waktu berjalan, mereka ingin kembali lagi berjualan di pantai. 22 unit komputer milik SMP Islam Terpadu Bintang Mardani, Sukabumi, Jawa Barat raib di gondol kawanan pencuri. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas yang dipasang pihak sekolah, terdapat kawanan pencuri yang berjumlah 3 orang menggondol satu persatu komputer yang tersimpan di ruang laboratorium SMP Islam Terpadu Bintang Mardani, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pencuri diduga masuk melalui pintu yang dijebol. Usai melakukan aksinya, kawanan pencuri kabur melalui area persawahan yang berada di belakang sekolah. Kejadian ini pertama kali diketahui seorang guru setelah memantau CCTV yang tersambung dengan telepon selulernya. Sebanyak 22 komputer raib digondol kawanan pencuri. Komputer yang digondol kawanan pencuri itu akan digunakan untuk ujian siswa dalam waktu dekat. Akibat peristiwa tersebut, pemirsa, pihak sekolah mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Untuk masuk ke ruangan itu membobol pintu depan yang sudah diteralis dan di pintu ya. Untuk akses menuju lokasi, karena lokasi ini berdekatan dengan sawah, kami mencurigai sih melalui sawah tersebut gitu ya. Karena di beberapa titik CCTV itu dari pagar depan ataupun sekitar ruangan itu tidak ada tertangkap kamera gitu. Perayaan kemerdekaan di Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat diwarnai tawuran antar warga. Perkelahian itu viral di media sosial. Perkelahian warga terjadi saat arak-arakan pawai kemerdekaan menuju Lapang Jaya Bakti. Kericuhan diduga dipicu dari salah paham saat peserta pawai memainkan permainan tradisional lodong. Kelompok yang berselisih akhirnya berdamai lewat mediasi sejumlah pihak termasuk kepolisian. Ke informasi lain, pemirsa, Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap sindikat spesialis pencurian kendaraan pick-up. Dari 11 TKP, polisi mengamankan 4 pelaku serta 6 unit kendaraan roda 4. Pelaku mengaku kendaraan akan dijual kepada penadah di Kabupaten Musirawas dan Provinsi Jambi untuk digunakan di kawasan perkebunan. Dari keempat pelaku, 2 pelaku terpaksa ditembak petugas di bagian kaki karena melakukan perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 6 unit kendaraan roda 4. Para pelaku melakukan pencurian menggunakan kunci liter serta tang besar untuk memotong besi. Berdasarkan laporan kepolisian sementara, ada 11 TKP pencurian kendaraan. Semua kendaraan yang dicuri pelaku adalah kendaraan jenis pick-up karena cepat laku terjual. Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa kunci letter T, alat gerinda, serta
serta tang besi besar untuk memotong gembok pagar. Pelaku mengaku kendaraan pick-up yang dicuri sudah ada tempat penampungan di mana pick-up tersebut akan dijual kembali di kawasan perkebunan Musirawas dan Provinsi Jambi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol M. Anwar menjelaskan, dari 5 kendaraan yang diamankan, 1 kendaraan merupakan milik pelaku yang dipakai untuk beraksi. Kegiatan tersebut di sini didapatkan 5 kendaraan hasil kejahatan dan 1 kendaraan yang digunakan. Ini ada Triton, kemudian L300, kemudian ada Strada, kemudian L3 juga, dan Grand Max. Sedangkan HRV ini adalah kendaraan bermotor atau mobil yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Polisi terus melakukan pengembangan karena diduga masih ada TKP lainnya. Para pelaku terancam pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Seorang YouTuber dengan konten komedi lokal di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ini tega mencabuli anak perempuan yang masih di bawah umur. Sementara itu pemirsa, sejumlah narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat mendapatkan remisi khusus di peringatan HUT RI ke-77. Kedua informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Wilson Purba, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Lapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan. YouTuber dengan konten komedi lokal terkenal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono mengungkapkan perkara tindak pidana menyetubui anak di bawah umur ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Dari pengakuan tersangka, korban sudah disetubuhinya sebanyak 3 kali di tempat terpisah. Pada awalnya, pelaku membujuk korban untuk melakukan aksi bakti sosial. Tawaran itu pun akhirnya disetujui. Lalu pelaku menjemput korban di kediamannya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian tersangka mengajak korban ke sebuah tempat sunyi dan di lokasi itulah tersangka melecehkan korban. Saat ini tersangka sudah ditahan di rutan Polres Kobar untuk proses lebih lanjut. Dalam perkara ini polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban. Terhadap pelaku-pelaku ini atau predator anak ini harus dilakukan upaya-upaya pemberian tuntutan hukuman yang tinggi, begitu juga dengan ketua pengadilan. Nah, ini juga sudah kami komunikasikan, juga termasuk upaya-upaya kami ke depan. Mengingat banyaknya kejadian, rencana kami akan membentuk tim khusus atau satgas dikaitkan dengan anti predator anak. Tersangka dikenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pergantian Undang-Undang nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua nomor 23 tahun 2022 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Suasana haru terlihat saat sejumlah napi rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat mendapat remisi khusus di HUT ke-77 Republik Indonesia yang diberikan Kemenkumham Rabu siang. Dari total 3.000 napi, hanya 830 napi yang mendapat remisi khusus di hari kemerdekaan dan 33 napi mendapat remisi umum 2 atau langsung bebas. RU2-nya itu ada sebanyak 33 orang ya. Jadi yang RU2 hari ini yang langsung pulang sebanyak 33 orang. Sisanya itu mendapatkan RU1. Kalau persyaratannya apa? Persyaratannya ya seperti standar saja ya. Yang pertama dalam kurun waktu 1 tahun belakangan berkelakuan baik ya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah mendapatkan vonis putusan dari pengadilan.
Sementara itu, sebanyak 37 napi rutan negara Banjarnegara langsung sujud syukur begitu mendapat pengurangan hukuman di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diberikan kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat dan memiliki catatan kelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Dari Jakarta dan Banjarnegara,